And finally, let us really Singaporean. I can't call myself a Malaysian now. We unite, regardless of race, language, religion, culture. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Pristiana dengan NIM A1A223011. Nah, di video kali ini saya akan membahas sejarah pemisahan Singapura dari Malaysia. Jadi, Singapura ini seperti yang kita tahu merupakan sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Malaya yang kita kenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Tapi di balik itu semua tersimpan kisah penuh konflik, ketegangan rasial, persaingan politik, dan keputusan bersejarah yang tak pernah direncanakan. Dan inilah cerita tentang bagaimana Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Jadi gimana sih latar belakang mengapa Singapura ini ingin bergabung dengan Malaysia? Jadi pada awal abad 1960-an, Singapura ini masih merupakan bagian dari koloni Inggris. Kota ini menghadapi banyak masalah besar, yaitu tingkat penganggurannya yang mencapai hampir 13%, kemudian perumahan yang kumuh, dan meningkatnya gerakan komunis yang mengancam stabilitas politik. Kemudian di saat yang sama, Malaya atau Malaysia bersama Sabah dan Sarawak tengah membentuk Federasi Malaysia. Bagi Singapura, ini merupakan kesempatan bergabung, berarti akses ke pasar yang lebih luas, keamanan yang lebih baik, dan dukungan politik untuk melawan ancaman komunis. Nah, pada 16 September tahun 1963, Singapura ini resmi masuk Malaysia setelah referendum besar yang menunjukkan mayoritas warga mendukung penggabungan. Nah, kemudian namun tak lama setelah bergabung, perbedaan kepentingan mulai terasa. Secara ekonomi, Singapura ini ingin bebas berdagang dan menolak pajak-pajak yang diberlakukan pemerintah pusat karena dianggap menghambat pertumbuhan industri lokal. Malaysia sebaliknya, ia ingin melindungi industrinya sendiri dari persaingan Singapura. Lalu secara politik, Partai Aksi Rakyat atau PAP, pimpinan Lee Kuan Yew, mendukung konsep Malaysia untuk semua atau Malaysian Malaysia, yaitu negara yang memberikan kesetaraan bagi seluruh ras. Sementara UMNO, partai utama di Malaysia, mempertahankan kebijakan yang lebih mengutamakan posisi politik Melayu. Hal inilah yang membuat hubungan kedua pimpinan makin mendekat. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1964 pada 21 Juli yang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kerumunan di Singapura berubah menjadi kerusuhan besar antara komunitas Melayu dan Tionghoa. Bentrok berlangsung selama beberapa hari yang mengakibatkan 23 orang tewas dan lebih dari 450 orang terluka. Hanya 2 bulan kemudian, kerusuhan kembali terjadi. Situasi ini memperburuk hubungan antara Singapura dan pemerintah pusat. Kedua pihak saling melempar tuduhan siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Kemudian dalam suasana yang semakin panas, PAP memutuskan untuk ikut pemilu federal Malaysia pada tahun 1964, sebuah langkah yang mewujudkan UMNO. Ketika PAP berhasil memenangkan beberapa kursi di Dewan Rakyat, UMNO merasa posisinya terancam. Serangan politik, retorika tajam, dan kampanye media semakin memperburuk hubungan kedua belah pihak. Perundingan demi perundingan dilakukan, tapi tidak ada titik temu. Malaysia merasa keberadaan Singapura membuat ketegangan ras semakin besar. Sementara itu, Singapura menilai pemerintah pusat tidak memberikan dukungan yang adil. Lalu, sidang parlemen Malaysia pada 9 Agustus 1965.
Pada akhirnya, Tuanku Abdurrahman, Perdana Menteri Malaysia, membuat keputusan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu memisahkan Singapura dari Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia melakukan pemungutan suara yang hasilnya 126 setuju dan tidak ada yang menolak. Lalu, keputusan ini membuat Singapura secara resmi keluar dari Malaysia. Lalu Lee Kuan Yew yang awalnya menolak ide pemisahan ini tampil dalam konferensi pers bersejarah. Dengan suara bergetar dan berkaca-kaca, ia berkata, "Ini adalah saat yang menyakitkan bagi saya. Sepanjang hidup, saya percaya pada persatuan Malaysia." Ungkapan itu menjadi simbol betapa beratnya keputusan ini. Lalu, setelah resmi merdeka, Singapura menghadapi berbagai tantangan. Tidak punya tentara kuat, tidak punya sumber daya alam, dan hanya memiliki wilayah kecil. Sekitar 70% penduduk masih tinggal di permukiman yang kumuh dan ancaman komunis tetap ada. Namun, pimpinan Singapura bergerak cepat. Mereka membangun pasukan nasional, memperluas perumahan publik, menarik investasi asing, serta memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Hari ini, pemisahan Singapura dan Malaysia menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Asia Tenggara. Dari konflik dan perbedaan yang tidak bisa disatukan, lahirlah dua negara yang kini sama-sama memainkan peran besar di kawasan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi keputusan yang sulit seringkali menghasilkan masa depan yang baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.